Hai Grow People, balik lagi di channel Novito. Kali ini kita nggak bakalan serius-serius ngomong dulu yang edukasi-edukasi. Sekarang kita ngobrol santai dulu sama salah satu owner yang punya rumah makan Sunda ya. Ayo kita kenalin, namanya Kak Muti. Halo Kak Muti, apa kabar? Waalaikumsalam. Makasih Kak Muti udah ngasih waktunya buat kita semua. Dengan senang hati. Padahal udah sibuk banget nih ya sebagai owner. Tapi masih ada waktu nih buat ngeluangin, kasih insight-insightnya Kak Muti dalam berbisnis di bidang kuliner ini. Oh, Kak Muti, boleh kita langsung aja? Siap. Iya, boleh Kak Muti ceritakan gimana sih awal berdirinya Saung Awi ini dan terinspirasi dengan apa? Dari apa ya? Jadi awal berdirinya Saung Awi itu karena memang memiliki lahan sendiri, yaitu tepatnya di sini gitu ya. Oh, jadi udah punya sendiri ya? Punya sendiri, nice. punya sendiri. Terus melihat dari view yang ada, kita strategis ada di belakang gunung, di depan kita udah jalan raya nasional. Asri ya? Iya, dan kita udah punya kolam ikan. Iya, gitu ada kan. kolam ikan. Iya, nice banget. Iya, dari situ kita kayaknya udah pasti nih ngarahnya ke rumah makan khas Sunda gitu. Iya. Cuman berbedanya adalah gimana nih kita bikin saung-saung yang asri. Oh, I see. Yang rasanya tuh bener-bener kayak dari anginnya spoi-spoi. Semiriwing ya? Iya, semiriwing. Terus dari apa tuh kayak bener-bener ngingetin zaman dulu banget gitu kan. Zaman dulu banget. Cuman dari segi makanannya kita bawa ke modern gitu. Oh, gitu ya. Jadi tapi tetap rumah Sunda makan bernuansa modern ya. Iya. Oh, nice banget. Jadi nuansanya kita itu konsepnya Sunda dengan sentuhan modern. Jadi ada inovasi di dalamnya ya. Nice Betul. banget. Kalau dilihat ini kapasitasnya ada berapa banyak nih untuk menampung? Menampungnya kita sih kalau saungnya ini kita ada 12 saung. Masing-masing saung berbeda-beda sih, kayak kalau di sini kita bisa muat sampai 8 orang. Oh, satu sini. meja ini untuk 8 orang Ya, ya. karena bisa sampai ke depan situ kan ya. I see. Semua seat yang bisa didudukin kiranya kurang dari 100 sih. Kurang dari 100 Iya. ya. Berarti cuma sedikit ya. Iya. Jadi kayaknya mesti cepet-cepet nih Iya, kalau mau kita gitu. nggak mau abisin tempat. Apalagi kalau di sini tuh yang pinggir kolam ini paling favorit banget. Oh, ini favorit tempat Iya. ya. Mereka yang datang tuh pengennya di sini gitu ya. Iya, apalagi kan adik-adik senangnya kasih makan ikan. Iya, gitu seru kan. ya. Iya. Jadi orang tuanya makan, adanya Iya, main, gitu, main. kasih makan ikan di situ. Wah, keren banget. Jadi betah dong ya di sini. Ya, kita tanya lagi, Kak Muti, kok bisa sih buka rumah makan di antara coffee shop yang lagi berjamur? Kenapa kok pilih rumah makan gitu makan ya? sebagai bisnis utamanya Kak Muti ya? Utamanya karena memang seperti ini sih Kak. Kenapa memilih rumah makan Sunda ketimbang sama coffee shop? Karena coffee shop itu gak ada habisnya, dalam artian vibe-nya itu pasti harus bikin kayak dekorasi apa, kalau nggak instagramable kayaknya nggak akan menarik deh. Inovasi terus ya. Iya, inovasi terus kan. Nah, kalau kita kan rumah makan itu kan kita ngeininnya langsung dari alam. Bener. Langsung dari alam, Bener. vibe-nya yang nggak akan nyari Bener. dimanapun nggak akan dapat. Dapat ya. Nggak susah banget Di gitu antara nyarinya. hiruk pikuk kota panas gitu ya. Iya. Terus kita bisa makan di tempat yang adem kayak Nah. gini. Views-nya dapet, Iya. bisa kasih makan ikan, makanannya juga bener-bener beda banget ya Iya. dari tempat lain Iya, ya. gitu. Nggak ada yang nyamain ya. Iya, nggak ada. menu-menunya. Karena ketika kita buka restoran itu kita harus punya ciri khas itu yang paling penting. Tuh kan, kita harus punya ciri khas kalau kita nggak mau kemakan sama kompetitor di luar sana. Oh, berarti insight bagus banget ya dari Kak Muti. Wah, ini rupanya wangi-wangi enak nih Kak Muti. Ini apa nih Iya. Kak Muti, boleh dikenalin nggak? Nah, makanan ini apa? kita ada, ini buat cemilan aja sih ya. Iya. Ini kita ada tahu walik. Apa namanya? Tahu walik. Oh, Tahu yang dibalik. Sama tahu yang dibalik. sama oke. pis gorcok. Apa tuh Oke. pis gorcok? Apa tuh? Pisang goreng, Heeh. tauco, cocok. Oh, jadi pisang goreng tapi pakai sambal gitu ya? Sambal tauco ya? Kenapa cocok? Karena sudah cocok. Kok aku baru tahu ada Kebanyakan pisang kan pasti goreng mikirnya gak cocok tuh sambal. Oh, iya. Kita udah kasih tagline-nya itu cocok. Oh ya udah pasti cocok Iya, udah banget pasti ya cocok sama kok. lidah Sunda atau Nah. lidah luar Sunda juga bisa Iya. dong masuk.
Wah, Rasanya unik tapi bikin nagih-nagih gitu. mesti dicoba banget nih guys. Ini namanya pisang goreng Goreng tauco tauco. cocok. Cocok, wah cakep. Ayo kita coba. Iya, coba. Boleh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kebetulan lagi lapar nih. Kebetulan ya Kak ya. Pisang goreng pakai sambal, wah keren banget ya, kayak Manado ya. Kayak Manado, tapi Iya, Sunda iya. tuh Bedanya ada apa juga. tuh? Ya Sama- kalau kan di Manado kan pasti pakai sambalnya sama lah, pakai cabai apa Iya, segala iya. macam gitu. Kalau di sini kita khasnya dari kota Cianjur yaitu tauco. Oh iya tauco Iya. ya. Jadi nggak akan sama ya, Iya. pastinya rasanya berbeda dengan pisang goreng tauco gitu. Kita coba ya. Rasanya kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Otentik banget ya, rasanya Langsung benar-benar beda. Saung awi. Ini coba sendiri aja deh. Aku Bingung tuh ya, bingung ya udah ngomongnya. speechless banget nih saking enaknya. Boleh take away ya? Oh, boleh dong, boleh. Kakak mau berapa? Ya ini enak banget wah. Ini menu sendiri ya Pak yang dibuat sendiri? Iya, Oh. cuman ada di Saung Awi 88. Sama ini ada satu lagi, mungkin Oh. tahu walik banyak ya di restoran Iya, iya. lain. Enggak pun di restoran lain, di pinggir jalan juga banyak. Bedanya apa? Perbedaannya di Saung Awi itu ya pastinya kita dicocol sama sambal tauconya Masya dan ada Allah. sambal kecapnya. Waduh. Yang berbedanya ini ada sambal tauconya udah pasti ya. Waduh jam makan siang pas banget ya. lagi Boleh, pada Kakak lapar. ambil deh. Oke kita coba ya. Kakak buka deh dalamnya. Kalau mau langsung coba datang aja deh Ah. langsung ke Saung Awi. Gimana Kak? Di Jalan Nasional nomor 5 di pinggir jalan pokoknya udah kelihatan deh ada plang Saung Awi 88. Berarti dari puncak deket ya? Dekat. Kalau dari mau Jakarta sebelum ke, ya? Oh. sebelum mau ke Cianjur pasti ngelewatin kita. Gimana? Nih isiannya full sama sayuran sama Wah ini sehat banget nih buat Iya. vegetarian, cocok banget ya Kak ya. sama Keren juga banget. dagingnya utuh dan crunchy banget. Crunchy banget Karena guys. memang diolah. Bedanya mungkin kalau di yang lain sama isiannya tuh bakso yang kebanyakannya di frozen Daging tinggal gitu goreng ya. aja kan. Di sini kita memang olah dari nol. Tanpa pengawet Iya. ya. Udah enak tanpa pengawet di mana lagi selain di Saung Awi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan ownernya aja nggak bosen-bosen ya. pengen. Ini favorit aku. Wah ini anak-anak sambil nonton suka banget nih pasti. Sama nasi anget aja udah paling enak ini. Oh ini bisa pakai nasi juga. Jadi cemilan sekaligus temen nasi juga nih. Cocok banget buat anak-anak kos juga ya. Enak banget. Oke untuk makanan kita udah dulu nih, nanti takutnya aku lupa diri gitu ya. Kalau makan-makan terus kan nanti kita lanjut lagi ya. Nah sekarang boleh dong gitu ya, kamu dikasih kisi-kisi kira-kira buat temen-temen yang baru mau mulai usaha kuliner khususnya, apakah harus punya modal yang gede dulu untuk bisa bangun rumah makan seperti Kamuti ini gitu? Apa boleh dari modal terkecil? Oke. Boleh kasih gambaran? Boleh banget. Oke, dari untuk memulai usaha ya, berapa sih yang harus kita sediain gitu ya? Itu tergantung dari lahan apa yang kita mau garap. Luasan lahan yang kita mau garap. Semakin besar pasti semakin besar juga modal yang akan Modalnya ditanam ya. gitu kan. Terus yang keduanya kalau mau tahu nih dari Saung boleh nih, Awi, boleh banget. karena dasarnya ini kita kan bambu ya Kak ya. Oh iya. Kalau kebanyakan orang mungkin bambu murah kok. Memang murah. Heritage loh ya ini. Iya, tapi yang menjadi mahalnya adalah maintenance. Maintenance Itu yang perlu diperhatiin ya, Untuk maintenance. pembangunan awal pun ya nggak murah, udah tetap pakai Iya, uang ya, tetep lumayan pakai uang. juga gitu kan. Ratusan juta ada dari Ratusan awal, juta, ya. awalan. Untuk buka awal aja. Untuk buka awal. Ini tepatnya sudah punya sendiri ya Iya, Kak ya? awalan kita buka yang ini 500 juta. Ini sebelumnya taman ini belum. Sambil berjalan, Oke. kita bangun lagi, baru taman ditata. Yang penting tamannya udah ditata, Aha. langsung saung-saungnya kita tambahin. Jadi 500 juta itu udah dapat tanah sama Oh, kalau tanah beda lagi. beda lagi ya. Ini baru Oh, pembangunannya lumayan aja. juga ya. Jadi Oke. memang lebih baik sehatnya kalau kita kan dari bambu. Jadi kalau bambu itu ketika sudah membangun kita harus ada kos lagi untuk 3 bulan ke depan untuk maintenance. Oh, udah maintenance kayu itu seperti apa sih Kak? Di vernis, Oh, di terus untuk
untuk 1 tahun sekali, minimalnya 1 tahun sekali. Tapi kalau udah terlihat agak renggang nih untuk si alang-alangnya. Kurangannya jadi untuk daya tahan si bambu ini seberapa lamanya, Kak? Daya tahan itu mungkin lebih kayak kesininya, kalau misalkan di sini sekarang dari dulu, yang dulu itu udah 12 orang bisa di sini. Sekarang kita menyusut ke 8 gitu. orang. Ha-ha. Kalau lebih dari 8 apa? Aman, Oh, masih aman, tetap tetap aman. aman Cuman ya. kita ada titik kayak udah amannya di sini aja 8 segini. orang lah ya. Toh sekarang juga sudah banyak lagi saung yang kita Oh iya, bangun. iya. Oh di sini ada 2 lantai ya, Kak ya? Ada Jadi- ini saung baru kita nih. Kalau mau meeting dengan nuansa yang berbeda, kan kalau meeting tuh kalau dalam ruangan udah biasa boring ya, lah ya. boring banget gitu Ruangan kan. AC. Ah. Di sini kan alami gitu Iya ya. bener. Jadi kalau di sini di Cijedil ini punya punya udara sendiri. Kalau dari Cianjur kan sudah pasti tahu panas ya. Di Cipanas itu dingin. Dingin. Cijedil ini tempatnya itu di Di tengah-tengah. tengah-tengahnya ya. Dinginnya tetap dapat ya. Dapat. Jadi Ah. lebih ke angin sepoi-sepoi. Iya, Itu iya. yang kayak pas datang ke sini tuh kok panas tapi dingin ya di sini enak. Cuacanya kelihatan gitu. panas tapi kok adem, Adem gitu ya. Diam di sini tuh adem gitu. Wah, ini emang yang dicari Nah, ya. itu yang dicari. Strategis tempat sih yang kita harus tepat. Kalau udah tepat pasti insya Allah. tempat ya yang Nah. paling utama ya. Mm-mm. Untuk menyiasati tempat yang tidak strategis menurut kamu Tini, tipsnya buat teman-teman Oke. gimana nih? Kalau misalkan dapat tempat yang ya mau gimana lagi nih, Iya. udah dipaksain juga ada di sini gitu kan. Baik lagi dari sosial media, dari produk yang kita tingkatin, udah pasti gak apa-apa tempat aku di sini, tapi aku berani deh. Ini produk saya paling Brand bagus. awareness ya, Iya. kita coba berani Iya. memperkenalkan ke media sosial bahwa meskipun kita di tempat kecil kita juga gak kalah saing ya. Oh, Iya, oke, seperti oke, itu oke. modelnya. Terus kamu bukanya dari jam berapa aja nih ya? Kita bukanya itu dari jam 10 sampai kalau di weekday itu closingnya itu di jam 17.45. Oh, kalau weekday sampai sore berarti ya? Iya. Berarti orang mau makan malam lebih 17. Sorry, 17 ya. 19. 19. Oke, 19 berarti sampai jam 8 malam ya, Kak ya, waktu makan malam. Berarti di sini mesti cepet-cepet dong ya? Iya. Karena kapasitasnya kecil ya. Apalagi ini nggak masuk Shopee Food sama Enggak, itu kita ya, enggak. GrabFood Iya, ya. kita enggak. Kita adanya hanya mengandalkan kita punya ikon. Ikonik kita namanya Kang Iwa. Kang Iwa. Nah, Siapa itu Kang Iwa? Kang Kak? Iwa itu jadi kayak akang-akang Oh. yang jadi ikonik Saung Awi. Jadi akang-akang yang benar-benar memperkenalkan makanan khas Sunda tapi ke anak milenial. Oh gitu. Ya. Jadi ini target marketnya milenial ya? Milenial bisa, Oh. ibu-ibu bisa. Oh, Cuman gitu. jadi kita tuh Sundanisnya benar-benar lebih ke modern. Modern. Gitu. Jadi buat emak-emak bisa, Iya, buat anak-anak ibu Gen Z arisan. sama milenial juga bisa Iya. ya. Wah, oke. Kalau mama mungkin kayak mengenang masa lalu. Oh iya nih kayak contohannya modelannya kayak tauco. Oh iya ini tauco. Wah di ini. Oh sekarang kalau malah masak tauco itu kan butuh Ribet ya. ribet ya. Oh. Terus kayak koreksi rasa terus karena kan tauco itu asin juga gitu kan. Itu makanan khas Cianjur Iya, ya. khas Cianjur. Oke. Jadi ketika gak mau males banget untuk ngolahnya, ada nih rumah makan yang tepat untuk menikmati rasa tauco itu sendiri, dipadu-padankan dengan segala lauk pauk, itu tepatnya di Saung Awi dengan menikmati suasana yang asri di kota Cianjur. Keren banget. Berarti yang di luar kota susah dong ya untuk bisa makan makanan khas Saung Awi Iya. ini karena cuma ada di Saung sini Awi. aja. Makanya kalau teman-teman main ke puncak nih, mesti banget wajib mampir ke Saung Awi ya Kak. 88. Iya, karena di Saung Awi ini makannya bener-bener cuma ada di sini, nggak ada di online, nggak ada di mana-mana karena semua menunya bener-bener homemade ya, Iya. bener-bener sendiri dan khas banget. Bisa sih kita di delivery, yaitu Mang Iwanya bisa ya? sendiri yang nganterin. Oh gitu Jadi ya. gitu, Tapi ikonik kita. berapa jangkauannya berapa? Jangkauannya mungkin kalau daerah Cianjur Oh, radius 5 kilo ya 5 kurang kilo lebih ya. paling Oke, kayak gitu oke. aja sih. Kalau ke daerah Cipanas kita belum Oh, belum ya. gitu. Jadi daerah Cianjur kita utamain daerah Cianjur. Oh gitu ya. Oke. Itu Kak, kalau boleh tahu untuk mendirikan tempat makan nuansa Sunda seperti ini, apakah sudah balik modal? Dalam berapa lama sih kira-kira bisa balik modal sampai
teman-teman nanti ada gambaran gitu, kira-kira mereka untuk mengeluarkan uang segini kira-kira bisa balik modal dalam berapa lama kira-kira aja sih, Kira-kira, Kak? ya. Biar ada gambaran juga. Oke, untuk balik modal ya, karena kita itu baru menginjak mau tahun kedua. Mungkin untuk balik modal apa yang digunakan di Saung Awi itu sendiri sudah, tapi sudah ya? sudah Oh, insya Allah lah, dalam berapa sedikit lama nih, Kak? sedikit lah, sedikit. Ini mungkin ada berapa waktu lagi ya? Sudah di atas 1 tahun ya? Sudah di atas 1 tahun, insya Allah. Itu udah keren banget loh. Biasanya kan di 5 tahun pertama ya kan orang tuh baru bisa balik modal, break even point gitu kan. Berarti kalau ini bener-bener keren banget, berarti Kamuti punya konsep dan strategi. Kamuti ini kan udah mau jalan 1 tahun lebih ya? Iya. Atau 1 tahun kita mau ke 2 tahun. mau ke 2 tahun. Iya. Nah ini kalau boleh tahu dari modal yang tadi Kamuti bilang 500 juta, itu kira-kira udah balik modal belum sih gitu? Kalau balik modal, kita ngomongin balik modal ya. Kalau balik modal, uang yang digunakan untuk operasionalan itu sendiri, insya Allah sudah. Oh, untuk Sudah. operasional sudah balik Sudah ya? balik. Belum termasuk aset ya? Iya, Kak? gitu. Paling seperti itu sih, Kak. Oh, nice banget. Itu Kamuti untuk strategi apa saja sih yang selama ini dijalankan sampai kok bisa cepat balik sebalik itu gitu? Kita bisa motivasi teman-teman yang mau buka usaha kuliner, mereka kebingungan gitu apa untuk mereka dapetin investor dan nge-pitching si investornya ini kira-kira mereka harus ngapain gitu. Nah di podcast ini kita pengen kasih gambaran nih Kamuti, kira-kira untuk yang 500 juta ini operasional itu gimana sih cara ngaturnya gitu. Mulai dari karyawan berapa banyak ya kan, terus pengeluarannya apa ada di target gitu kan, pengeluaran per bulan gitu. Itu gimana itu ngaturnya? Yang pertama kita harus rencanain apa nih tujuan kita per setiap bulan. Rencana itu paling penting banget. Ada planningnya Iya, ya, planning Kak. ya. Terus dari HPP modal kita itu benar-benar pokok harus produk. ya harus benar-benar dihitung, dihitung. Jadi kita tahu jelas berapa keuntungan kita gitu kan. Terus bikin suasana kerja yang sangat nyaman untuk teman-teman kita yang ngebantu kita itu sangat penting. Terus apalagi ya, pengeluaran yang sekiranya memang belum begitu dibutuhkan, yang urgent, yang kayak yang seharus have to banget nih, kayak maintenance, yang ini kayaknya harus banget. Biasanya sih ya Kak, kalau misalkan untuk memulai usaha kayak restoran itu, biasanya untuk awalan buka itu banyak sekali perbaikan. Iya sih ya, maintenance terus Iya. ya keluar ya. Perbaikan itu karena kita masih meraba-raba. Iya. Meraba-rabanya, oh ini pas tahu-tahu, oh yang itu bocor, oh iya yang kemarin kan kita nggak tahu alurnya waktu kerjanya kan ya udah yuk bisa kok, pas tahunya setelah dipakai untuk operasional ternyata oh tahannya sampai berbeda. Nah itu kita harus dana tuh benar-benar terus aja dulu gitu untuk ke kontrol ya. Berarti untuk beli bahan baku sendiri itu biasa tiap hari atau 1 minggu sekali atau gimana kita tuh, setiap Kak? hari. Oh setiap hari Karena ya. kita Jadi fresh dong ya. Fresh semua. Kayak contohannya dari gurame. Gurame kita benar-benar dari bukan frozen. Oh bukan frozen Iya. ya. Jadi benar-benar fresh hidup, gurame hidup datang langsung di-cook langsung, gitu ya, ya, dimasak. langsung aja Oke. dari situ langsung dimasak, di fillet apa segala rupa. Makanya kenapa dari Saung Awi itu sendiri terkenal dengan ikannya yang manis, Fresh juga fresh ya. gitu kan, nggak bau tanah, nggak ada. Harganya juga affordable banget ya, Dan terjangkau. itu perjalanannya itu lumayan untuk kita nyari dapat supplier ikan itu. Oh jadi banyak. udah punya supply sendiri ya Iya. untuk ikannya. Karena kita kerepotan sendiri. Kalau kita dulu ada beberapa kali awalan, yaitu dia kita harus ngeluarin beberapa modal itu yang disebut, kalau modal itu yang besarnya saat buka itu meraba-raba. Oh ini yang ini kita ganti lagi, Oh, iya. baru lagi. Yang itu nggak mungkin kita Trial pakai error dong, ya. nggak mungkin kita pakai dong. Pastinya Iya, kita iya. beli lagi yang baru kayak Iya, gitu sih. iya. Untuk 1 tahun setengah pasti belum disebut, Struggling lah ya. belum disebut kayak untung nih Iya, apa nih, benar, nggak benar. mungkin Iya. sih. Kita masih harus tetap masih panjang Effort waktu. ya. Yang penting nikmati prosesnya ya. Nah itu
hasilnya udah pasti nggak bakalan berkhianat ya kalau kita terus berusaha gimana caranya evaluasi terus ya tiap evaluasi bulan. terus dan Oh. saving. Oke. Ya. Gimana nih strateginya Kamuti biar bisa kita tuh nggak melulu mencari customer baru untuk datang ke sini, tapi gimana caranya untuk si customer yang sudah pernah datang ke sini bisa balik lagi ke sini? Itu gimana nih? Itu Kamuti. menjaga loyalitas customer itu penting banget Kak. Kenapa? Ketika customer udah benar-benar loyalitas sama kita ya, dengan mereka selalu balik lagi kayak setiap hari mungkin bisa kesini kayak gitu. Edik Iya. Saung Awi gitu Iya, ya. itu kita harus pertahanin. Iya. Kita harus Dengan kita pun apa harus tuh? Dengan apa dengan aja apa? tuh? Oh. Intinya kita harus tahu gitu kan. Banyak lah ngobrol gitu. Ibu kenapa suka di sini? Lebih ke approach ke Iya. si kliennya ya, Bu, Iya. ya, customer-nya. Kenapa ibu suka di sini atau gimana? Ketika kita pun kasih ketika ibu sering gini, masa sih kita nggak kasih diskon atau ibu ini udah iya. bawa Jadi pulang jangan aja buat yang pelit-pelit di diskon rumah. berarti Iya. ya. Oke. Terus kayak ini buat bawa si ade di rumah. Oh Itu iya ya, udah wah kayak itu gitu. kalau Apa? saya sih sebagai emak-emak seneng banget. Iya kan? Kok ini orang, aduh kayaknya pasti Emang balik aku lagi pun deh ke sini. emak-emak. Ya kita Iya, sama ya. iya gitu. Terus apalagi ketika royal customer itu sudah disambut dengan dipanggil namanya. Ibu Widya, Wow. apa kabar? Selamat Wah, dia datang ngerasa kembali. dihargai Iya, ya. itu banget sih kayak this is my home, my second Homey home. banget Iya, ya. itu kan, itu banget sih. Jadi dari situ pun ibunya itu yang royal customer kita Iya. itu dengan sendirinya dia akan mempromosiin Bener, mouth to mouth ya. ya, Jadi, promosiin tempat kita. ya, dengan sendirinya ya pastinya, karena bukan cuman makanan enak yang disediakan, bukan cuman tempat yang Ya. bagus, tapi kita kasih rasa ya. Iya. Sampai saya pernah dengar tuh ada salah satu karyawan coffee shop. Jadi di tempat kerjanya dulu tuh dia tuh sama atasan sama ownernya itu yang ditanya udah kejual berapa nih, ya kan? Udah target apa belum nih, Iya. ya kan? Iya. Akhirnya si karyawan ini kerjanya asal-asalan. Iya. Karena dia kayak ditekan-tekan, Iya. kayak dikasih pressure terus Iya. kan. Jadi kayak overthink, aduh gimana nih caranya ini udah bisa kejual gitu Iya. ya kan. Akhirnya servisnya jadi berkurang kan ke tamu. Iya. Tapi setelah dia pindah ke coffee shop baru, dia tuh kayak bener-bener personal attaching banget ke si customer, Iya. sampai si customernya nanya gitu, kamu ini karyawan apa owner? Bener. Ya kan? Ih, bisa Pas- sampai hebat banget. Udah gitu pas dijawab, katanya ternyata dia cuma karyawan. Kok kamu servismu sampai segininya Segini ya. gitu loh? Kok bisa? Kenapa gitu loh? Nah, Karena iya. ini passion kamu atau apa? Iya. Terus dijawab apa cuy? Apa? Katanya sih karyawan atasanku, ownerku, dia selalu yang ditanya tiap hari tuh bukan Iya, itu. targetmu udah kejual berapa, Hmm. tapi apa? Anakmu gimana? Iya. Sehat? Iya, Istrimu itu. gimana? Touching itu penting banget. Ya ternyata itu strategi marketing ke karyawan sendiri biar mereka kerjanya bisa Iya, loyalitas sama kita. loyalitas tinggi ya. Iya. Wah gila ya, ini Kak Mut ini keren banget sampai mikirin gimana sih karyawan bisa ngasih full service ke customernya sampai customernya bisa balik lagi ya. lagi. Kadang kita udah Iya. owner-owner di luar sana terlalu fokus sama Iya. yang namanya strategi marketingnya, Target, ya kan? target. Produk terlalu well done, tapi karyawannya Iya. sini nggak pernah dipikirin. Iya. Padahal mereka tuh kan as a frontliner ya. Ya kan? kalau kakak-kakak kesini nih nanti penonton kesini kebanyakan orang juga sudah pasti merasakan ramah tamahnya dari teman-teman kita di sini. Masya Allah. Karena apa? Itu faktornya yang diceritain dari Kakak Novi tadi. Jadi Masya itu. Allah. Jadi Keren kita banget sih ya. touching sama mereka. Kita Iya. tahu apa keluh kesah mereka. Sampai tadi denger loh Iya. saya dari Kamuti katanya karyawan di sini kalau ada ibu-ibu atau keluarganya bawa anak, itu anaknya tuh diajakin main sampai diawasin takut biar gak takut jatuh apa gimana ibunya bisa makan dengan tenang. Nah itu hal-hal yang mesti diperhatiin kecil-kecil ya. tapi itu Tapi penting. impactnya gede Iya, ya. karena Oh. apa? Aku sendiri aja gitu ya Kak, kalau aku pergi ke suatu tempat untuk makan, aku tuh pengen banget makan tenang. Tenang gitu ya tanpa diganggu Please, anak-anak tanpa gitu ya. diganggu, aku pengen makan Iya, enak nih, iya, makanan bener. aku udah enak di depan. Mami, terus aja kayak gitu kan. Ke distract ya, Aduh, jadinya terus kita aja. lupa ya. Nah, ketika aku datang ke suatu rumah makan yang benar-benar awareness sama Heeh, anak, sama anak kita sama anak gitu kecil ya. gitu kan, apa kebutuhan anak kita kayak apa? Heeh. Kasar Sunda kayak no sih ngolok-ngolok Nah, apa bener, gitu, bener, diperhatiin gitu kayak diperhatiin.
Aduh, enak banget. Ah. Itu di sini kita nyediain sofa bayi. Ada sofa bayi ya, juga. Sofa Sampai bayi. Kalau diperhatiin ya. kalau babynya lagi tidur, datang nih ibu ada nih. ya? Babynya lagi tidur, udah pasti yang dari yang greeter di depan udah langsung bawa sofa bayinya, nganterin Wow. ke tempatnya sampai di sini. Dibuat nyaman ya Ya, bayinya. ada juga babynya yang udah toddler, Oh, yang itu yang udah agak iya, gede iya. sedikit. Langsung mau makan, mereka nggak bisa duduk, mungkin masih harus perlu bantuan. Kita ada kursi, tapi buat di sini buat duduk. Beda kan Oh, kalau iya. baby chair itu biasanya tinggi ya. Ya, Kalau ini itu ada kan, baby chair yang ada di ya? sini. Baru tahu. Lengkap Aku banget tuh di sini hal-hal detail yang kayak fasilitasnya. gitu Diperhatiin ya. Karena ketika aku ngerasa aku pasti balik lagi ke tempat itu karena udah makanannya nyaman, aku pun nyaman mengesankan dari banget orang ya. tuanya. Gitu. Jadi kayak ini rumah aku lagi Bener. nih, gitu. Ini bakal jadi storytelling nih buat mereka ke temen-temen. Iya. Gimana kalau misalnya mereka punya acara, Betul gimana banget. di sini aja. Iya. Nanti kita bikin acaranya bisa lebih konsen. Iya. Ataupun misalnya dari kantor-kantor kalau misalnya mau meeting lebih Dengan tenang nuansa di sini, yang lain, ya kan? iya. Bisa boleh bawa anaknya juga gitu. Kayak gitu ya. Iya, kayak. iya. Wah, ya apa pernah ada pencapaian dari pemerintah setempat gitu untuk Saung Awi ini? Iya, Nika, alhamdulillah Saung Awi 88 itu kita udah dapat penghargaan dari Bapak Bupati langsung, yaitu sebagai pelaku usaha yang mengangkat khas dari kota Cianjur gitu, yaitu tauco. Kita satu-satunya rumah makan yang benar-benar mengangkat tauco dengan olahan tauco dipadu-padankan dengan segala lauk pauk gitu. Jadi lebih memperkenalkan ke halayak di daerah Cianjur yang generasi zaman sekarang nih yang belum tahu, ke yang luar kota juga jadi tahu gimana rasa olahan tauco yang enak tuh di mana sih, yaitu di Rumah Makan Saung Awi 88. Alhamdulillah. Dan juga kita dapat penghargaan dari partisipasi lomba pelayanan restoran. Waktu itu dari PHRI kita mengikuti, alhamdulillah mendapatkan penghargaan juga gitu. Itu sih Iya. Kamuti nih sekarang mau tanya nih, kendala apa aja sih yang selama ini Kamuti hadapi dan gimana cara Kamuti menghadapi si kendala ini gitu? Kendala yang pernah dihadapin ya dulu waktu awal-awal memang sangat struggling. Benar-benar sangat Di tahun pertama ya? Iya, di tahun pertama. Karena kita ya pertama masih meraba-raba trial and errornya sangat jelas gitu kan. Kita sampai tahu gitu. Untuk itunya sih seperti ini. Awalnya dulu kesulitan dari SDM. Oh, SDM ya awalnya ya? SDM dari awal. Kenapa tuh? Karena kita memilih yang benar-benar nggak ada pengalaman dulu. Oh gitu ya? Lebih Fresh baik graduate ya, berarti lebih ya? baik, Oh, lebih baik seperti itu. Dia merasakan banget dari nolnya kita. Bener-bener. Yang dari SMK ataupun memang sudah menganjam di pendidikan yang lebih tingginya lagi, cuman memang belum merasakan dunia pekerjaan, pengalaman, kita ambil. Lebih gitu baik ya? seperti itu. Karena apa? Kita memulai usaha, dia tahu susah payahnya kita seperti apa, bukan Jadi hanya sama-sama berusaha ya. Jadi sama-sama berusaha, yuk bantu ibu. Ibu juga di sini belum tahu nih ke depannya gimana. Ibu minta tolong sama teman-teman semua. Intinya nama baik, dijaga terus ya, dijaga, terus kayak dia tahu gitu. Kita ikut terjun ngebantuin mereka ketika semuanya lagi rame. Gak mungkin mereka pun pasti kelihatan kayak kesusahannya. Sebenarnya mereka ingin minta tolong dong Bu, bantuin atau gimana. Bisa aja sih kita kasih anak casualan tambahin lagi. Bisa aja Sih sebenarnya. Cuman untuk apa selagi Iya, kita benar. masih bisa komunikasi juga tahu Yang sama ada teman-teman dimanfaatkan gitu ya. kan. Gimana mereka pun merasa ternyata aku nggak sendirian kok, ibu pun bantu aku gitu Seperti kan. di keluarga sendiri Iya. ya. Orang yang kesini kita sambut menjadi tamu itu keluarga kita, begitupun Keren. teman-teman yang di sini pun keluarga kita. Kita tahu apa permasalahan kamu sih, karena permasalahan di luar itu sangat berpengaruh. Iya bener, ke Berpengaruh kinerja banget. karyawan ya. Makanya Iya. kita mesti tanya kalau Iya. karyawannya murung kenapa nih? Kayaknya Kenapa ada nih? masalah Ada gitu masalah nih gitu. Tapi lain halnya kalau misalkan nih kita ngomongin SDM dulu ya. Tapi lain halnya ketika kita mau urgent, kita perlu yang kerja
kita kasih di situ 1 tahun kerja. Oke, kita we are hearing 1 tahun kerja karena kita udah kok ada yang pegangnya yang ini, yang atasnya itu udah kita Bisa tahu. mendelegasikan Iya. ya tugasnya. Jadi dia itu lebih mengikutin aja. Kalau kita urgent nih, yang misalkan yang satu tahu-tahu amit-amit misalnya ada yang celaka, ini Ya, buru-buru atau langsung nih sakit harus ya. siapa gitu, atau Benar, sakit benar, gitu benar. kan urgent. Ya udah, ayo minimal kan nggak mungkin dia sehari 2 hari istirahat. Iya, benar, Nggak benar, mungkin kan, benar. 1 Iya. bulan atau 2 Pasti bulan agak gitu lama kan. ya. Saran aku sih ngambil SDM-nya baru tuh yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu. Oh, jadi Ambil, kira-kira berapa persen yang sudah punya pengalaman dan berapa persen yang baru? tergantung situasi sih. Oh, tergantung Kak. situasi. Ya, Itu kamu kalau sendiri? kalau untuk aku sendiri untuk memulai usaha lebih baik SDM yang benar-benar dari fresh graduation. Fresh graduate. Benar. Karena kayaknya untuk fresh graduate ini lebih mudah dibentuk ya, Kak. Iya. Kita mau jadikan apa, mereka lebih nurut ya. Nah. Dibanding mereka yang Iya. katanya udah punya Punya pengalaman, ada bisa juga, tahu gitu iya, ya. ada juga walaupun fresh graduation yang benar-benar di bidangnya kayak misalkan dari perhotelan itu kan udah pasti Iya. seperti biasa di sini. Tapi beda halnya ketika teman-teman ini lulus SMK dari perkantoran misalkan dia keluar terus gak apa-apa coba di sini. Dia itu lebih prosesnya tuh lebih menghargai. Oh, Iya. ternyata seperti ini, beda banget sama yang di Sudah sekolah. pernah tahu gitu Pernah ya, Kak, tahu seperti sebelumnya. apa yang dulunya dia mungkin makan di luar, sekarang aku ada di posisi ini. Jadi dia tuh intinya tuh lebih apa ya, lebih ini lagi Oke, gitu, lebih oke. beda gitu ketika Iya, dia iya. dapat rewardnya pun kayak Kayaknya suatu kebanggaan kebanggaan sendiri ya, gitu karena buka ini aku dari nol, aku nggak tahu, taunya mentahannya di lapangannya aja. Gitu. Dimana mereka cari kerjaan di luar sana sulit karena harus dapat pengalaman. Tapi di sini kamu mau membuka lowongan dari benar-benar fresh graduate dan diedukasi ya, Iya. Kak ya, sampai mereka benar-benar bisa loyal ya. Iya. Soalnya mereka tuh kayak jadi lulusan dari Universitas Pariwisata kayak gitu ya, malah ya. Komunikasinya bagus. Iya, iya, Cuman iya. memang ketika nanti ada satu lain hal, memang dia harus dari sini pergi pasti selalu ada tangisan. Aduh, sedih banget kayaknya ya. Kayaknya yang keluar dari sini tuh bukan karena keinginan gak betah atau karena apa, Iya. tapi karena faktor eksternal Iya, ya. apapun itu, tapi ya gimana ya udah nggak apa-apa. Beda banget touchingnya kalau memang dari nol tuh beda. Wah, kalau gitu aku mau ngelamar dong kamu. Gitu. Kayaknya betah banget. Oh, inilah yang jadi salah satu rahasia sukses Kamuti. Gak cuman fokus di makanan, gak cuman fokus di strategi pemasaran, tapi si Memperhatikan karyawannya hal-hal kecil iya, aja. karyawannya sendiri pun diberdayakan, disejahterakan, bahkan diedukasi ya, Iya. Kak, ya. Mm-mm. Keren banget. Tadi saya lihat briefingnya tuh si karyawannya tuh kayak aku bisa gitu ya. Bisa dan Wah, baca keren doa. banget. Dan jangan lupa satu lagi kuncinya. Tolong. Terima kasih, maaf itu paling penting. Oh, three magic word ya. Iya. Terima kasih, maaf, permisi ya, Kak. Ya, permisi itu udah pasti. Aku sendiri maksudnya as Menerapkan owner itu ya. harus seperti itu ketika aku minta tolong sama teman-teman pasti maaf ya ibu tolong ini maaf mengganggu atau gimana, mereka pun sama seperti itu Oh, ke keren kitanya banget. gitu. Iya, Dan iya, terbiasa kepada customer. Jadi membangun vibe positif Iya. ya antar semua pekerja gitu. Jadi mereka pun kerja kayak aduh kayak di rumah sendiri Iya, gitu ya. iya, Jadi mereka gitu. betah kayak di rumah sendiri. Bahkan Biasanya pada nginep. Iya, disuruh Wah. pulang tuh nanti dulu deh, ah, nggak mau. Karena Keren dia tuh aku cuman ngasih taunya harus perhatiin kan kesehatan walaupun Iya, kalian masih muda. Bedanya di sini kan senang, ya kan ada wifi, mau Bener. karaoke malam bisa gitu kan, mereka senang aja gitar Fasilitasnya nyanyi, full ya. iya. Cuman ya itu mereka suka tahu-tahu kalau lihat CCTV ditelepon, tidur gitu kan. Mau masih pada di sana tuh di lobi masih pada main game, seneng aja. Mereka kan nggak perlu nongkrong lagi di kafe terus ngeluarin lagi duit gitu kan. Di sini Iya. aja mereka udah cukup ya, happy gitu. Happy. Iya, Tapi keren kalau untuk banget. cewek masih belum bisa. Oh, Tapi iya. mereka pengen Buat banget cowok ya aja nantilah ya. ke depannya. Insya Allah aku sediain mes Iya, khusus untuk cewek. Oh, keren banget nih sampai ke situ guys, diperhatiin sama Kamuti ini. Ya. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang mau buka usaha di bidang kuliner khususnya ya. Semoga kita doakan Kamuti yang sudah share dengan kita usahanya bisa lebih berkembang, bisa duplikasi ya usahanya, dan rencananya mungkin mau ada franchise ya Kamuti ya mungkin ke depan.
Coba dulu nanti deh ya, pikir-pikir dulu. Kayaknya aku pertama dia mau daftar. Ya, soalnya saya keren banget ya dengan konsep yang kamu share tadi. Itu benar-benar di luar nalar kita. Makanya kenapa si customer bisa balik lagi ke sini, ternyata itu yang diterapkan oleh si Saung Awi ini. Kamu boleh nggak kasih satu quote buat grow people di sana biar mereka termotivasi seperti kamu? Quotes-nya buat grow people di rumah ya, kalau mau memulai suatu usaha, yang pastinya kuncinya itu komunikasi. Komunikasi. Ya. Apapun itu kita bicarakan, kita nggak akan pernah tahu apa kendala di lapangan. Kalau teman-teman kita nggak akan jadi apa-apa tanpa karyawan kita. Itu adalah aset kita yang paling penting. Oh, jadi aset utama itu justru Karyawan. sourcing-nya sendiri Iya, ya, karyawan sendiri. kita. Kita nggak bisa ngelakuin itu semua sendiri. Jadi kita tahu komunikasi baik dan menciptakan suasana kerja yang nyaman sekali. Dengan karyawan khususnya Iya. Kak, ya. Bukan ke menu makanan yang mau dijual atau strateginya, malah ke karyawan sendiri ya. Kalau makanan insya Allah kita sendiri, untuk itu tugasnya owner justru untuk makanannya. Nah, makanannya gimana nih untuk biar benar-benar orang balik lagi cita rasanya gitu. Jangan pelit bumbu, jangan apa gitu segala rupa, tapi tetap diperhatikan HPP-nya dihitung. Gitu biar nggak rugi ya Kak. Iya. Ya. Keren. Oke, thank you banget nih Kamuti udah ngasih resep-resep rahasia bisnis suksesnya Kamuti. Dalam membuka bisnis Saung Awi ini kita doakan mudah-mudahan Saung Awi ini tambah sukses. Amin. Pengunjungnya tambah banyak Amin, ya lagi. Allah. Amin. Makin banyak kita boleh Kak kita Boleh. bolak-balik Sering. Jangan main bosen sini. ya Kak ya. Nggak akan bosan. Oke. Asli Thank you sini. banget Pokoknya aku Kamuti, seneng baik banget. banget ini. Ya ampun, bener-bener deh beda banget sama yang biasanya cuma banyak gaya tapi nggak punya apa-apa, tapi ini udah usahanya di mana-mana tapi masih aja low profile. Ini Amin. menginspirasi banget. Terima kasih Kamuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.